Xiao Xiao di masa kecil. Sekarang sedang memperbaiki pakaian. The film was translated and narrated by M Media. Menabung uang untuk kontes. Berpartisipasi dalam kompetisi. Nona, Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi desain. Ya, Kak. Ini adalah sertifikat kompetisiku. Hanya saja, aku harus menyerahkan. Antri terakhir besok. Sampai sekarang, aku belum menabung cukup uang. Dia mandiri. Anak yang baik. Ini. Ambilkan boneka dari mobil saya. Nona, 500 yuan ini. Anggap saja ini investasi saya pada Anda. Bisakah Anda membantu boneka ini merancang pakaian baru? Baik, ya. Terima kasih, Kak. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Saya harap Anda bisa mengharumkan nama Anda. Ayo pergi. Rp500 ini. Anggap saja ini investasi saya pada Anda. Kak, desain yang kau minta sudah kuselesaikan. Kau adalah investorku. Aku pasti akan menemukanmu. 10 tahun kemudian. Grup Hang Yuan. Kembalikan gajiku. Grup Heng Yuan. Kembalikan gajiku. Grup Heng Yuan. Grup Hang Yuan. Lin Shuing. Kembalikan uang hasil kerja kerasku. Lin Suying. Kembalikan uang hasil kerja kerasku. Rekening itu jelas. Masih memiliki 8 juta. Bagaimana tiba-tiba menghilang? Ketua Lin. Sekretaris Lin Shui. Aku juga tidak tahu. Transfer rekening. Memerlukan tanda tangan eksekutif senior Hang Yuan. Ketua Qiang sudah kembali. Dia mengelola keuangan. Dia pasti punya solusi. Xiao Qiang. Jiao Xiao Hou. Cepat datang dan lihat. Pakaian baru yang saya beli untuk kalian. Ini milikmu. Terima kasih, Ibu. Milikmu. Terima kasih, Ibu. Ini milikmu. Terima kasih, Ibu. Xiao Qiang. Tiba-tiba rekening. Hilang 8 juta. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Lin Qiang anak angkat Lin Shui. Mana aku tahu? Lin Jiao putra angkat Lin Shui. Bukankah karena kamu sendiri tidak mengurus semuanya dengan baik dan menyia-nyiakan uang itu? Xiao Qiang kau. Dasar nenek tua sialan. Memanggilku begitu akrab. Apa kita dekat? Apa kamu tidak dengar? Orang-orang di luar itu mencari The film kamu was untuk mengambilnya translated kembali. and Uang hasil kerja narrated keras. by M Jiao Media. Xiao Hou. Kalian. Bagaimana kalau begini? Lin Hao anak angkat Lin Shui. Kau serahkan perusahaan itu kepada kami. Utang mereka akan kami bayarkan untukmu. Bagaimana? Tepat sekali. Bersikaplah masuk akal. Kalau tidak jika orang-orang itu menyerbu masuk, kami tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Ketua Lin, belumkah kau menyadarinya? 8 juta. Aku takut itu sudah masuk ke kantong keluarga Lin mereka. Saya memperlakukan kalian dengan murah hati. Kalian bertiga, bagaimana kalian bisa memperlakukan saya seperti ini? Mengingat betapa pelitnya dirimu, dan kau masih mengklaim telah memperlakukan kami dengan murah hati. Ya, kau menyelamatkan kami saat itu. Kami mengingat kebaikanmu. Tapi, penolakanmu untuk melepaskan Heng Yuan. Disitulah letak kesalahanmu. Kau selalu berhati-hati terhadap kami. Kau tidak pernah sekalipun memperlakukan kami sebagai anakmu sendiri. Aku akan memberimu waktu lagi untuk memikirkannya baik-baik. Aku harap ketika para karyawan ini masuk, mulutmu masih bisa sekeras ini. Ayo pergi. Ketua Lin, hati kelompok, anak serigala, lebih gelap dan lebih kotor daripada batu bara. Halo, nona-nona, tuan tua mendengar bahwa grup mengalami inside, menderita serangan jantung, dan berada di ICU. Pihak rumah sakit mengatakan, biaya operasi selanjutnya memerlukan pembayaran 500.000. Saya Lin Shuing, telah menjalani hidup saya tanpa rasa malu di hadapan langit dan bumi. Namun saya telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ketua Lin, apa yang harus kita lakukan? Para karyawan di bawah segera naik ke atas. Selama saya di sini, Hang Yuan sama sekali tidak boleh runtuh. Bayar uangnya, bayar uangnya. Bayar uangnya, bayar uangnya. Cepat bayar uangnya. Cepat bayar uangnya. Lin Shuing, Chen Li seorang karyawan grup Heng Yuan. apakah kau akan membayar gajinya atau tidak? Lin Shuing, kembalikan uang hasil kerja keras kami. Lin Suying si pebisnis tak bermoral. Bayar uangnya, bayar uangnya. Lin Suying, gudangmu tidak punya inventaris lagi. Direktur Limitra dengan grup Heng Yuan. Kau menyebabkan bisnisku bangkrut. Jika kau tidak segera membayar uangnya, aku akan menghancurkan perusahaanmu. Bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan? Ketua Li, gudang memiliki inventaris. Saya menjamin pengiriman tepat waktu. Saya Lin Shuing, selalu menepati janji saya. Pasokan, kau bahkan tidak bisa membayar biaya deposit bank yang jatuh tempo. Kau bahkan tidak bisa membayar. Bagaimana kau akan memasok kami? Aku tidak peduli. Hari ini, kami harus mendapatkan barangnya. Entah itu, atau berikan kami uangnya. Tepat sekali. Beri kami uangnya, beri kami uangnya.
Beri kami uangnya, beri kami uangnya, beri kami uangnya. Beri kami uangnya, beri kami uangnya, beri kami uangnya. Manajer Lee, kita telah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Kecuali kali ini, ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. The film was Hal-hal yang saya translated janjikan and kepada Anda. narrated Kapan by saya M tidak Media. mengirimkannya? Chin Lee, ketika ibumu sakit parah, saya meminjamkanmu 100.000 untuk keadaan darurat dan memberimu cuti setengah bulan agar kamu bisa pulang dan merawat ibumu. Semuanya, saya Lin Shuying. Orang macam apa? Kalian semua harus tahu di hati kalian. Setiap orang punya masa sulit. Kapanpun, saya bisa membantu. Kapan saya pernah bersikap acuh tak acuh? Sekarang, saya dalam kesulitan. Semuanya, bisakah kalian mencoba memahami saya? Itu benar. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang belum pernah dibantu oleh Ketua Lin? Tapi, kami belum menerima gaji kami. Selama 3 bulan sekarang, saya berjanji, beri saya waktu 1 bulan. Meskipun saya harus pergi dan menjual mobil saya, menjual rumah saya, atau meminjam uang, saya akan membayar kembali upah yang terutang kepada semua orang. Saya memohon kepada kalian semua. Kalau begitu, baiklah, kami akan memberimu 1 bulan terakhir. Jika sebulan kemudian, jika kami tidak melihat uangnya lagi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Terima kasih. Kalau begitu mari kita semua menunggu sedikit lebih lama. Kami juga tidak bisa memaksakan keadaan terlalu jauh. Semuanya silakan bubar. Bubar. Terima kasih. Ketua Lin, kesehatan Anda adalah yang paling penting. Saya baik-baik saja. Sekretaris Ye, pergi dan ambil semua aset saya dan jual semuanya. Apapun yang terjadi, kita harus menutupi. The film was translated and narrated by M Media. Halo Ketua Xiao. Kak Lin, Xiao Jiaxiao pendiri merek Yaoyi. aku di sini untuk janji temu kita. Rumah sakit. Nona Lin, ayahmu, meskipun dia sudah diselamatkan, tapi perlu persiapan operasi segera. Biaya operasinya adalah 500.000. Ditambah perawatan selanjutnya, kau perlu menyiapkan total 1 juta yuan. 1 juta yuan. Ayah, saya minta maaf. Perusahaan mengalami masalah. Ayah Lin, ayah dari Lin Shui. Upah karyawan bahkan tidak bisa dibayarkan. Aku tidak mampu membiayai pengobatanmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Jangan selalu berhati lembut. Memberikan hati dan jiwamu kepada semua orang. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau sudah jatuh sekarang bukan? Ini juga salah ayah, dulu. Mengadopsi dan membawa pulang seekor binatang. Nah, penyakit ayah tidak serius. Sementara, aku tidak akan mati semudah itu. Ayah, hanya saja putrimu terlalu tidak berguna. Sekretaris Ye. Ketua Lin, aset Anda, semuanya telah dijual. Namun gaji para karyawan masih kurang 3 juta. Saya mengerti. Saya akan mencari cara. Nah, di kartu ini, ada 500.000. Ini yang sudah aku tabung selama bertahun-tahun. Kau ambil ini dulu, untuk keadaan darurat. Ayah, saya tidak bisa. Jika ayah menyuruhmu menambilnya, ambil saja. Hentikan omong kosong ini. Ayah masih menunggumu. Selamatkan perusahaan untuk merawat ayah di masa tua. Ayah, Swing. Lemten diok ini adalah akar dari Heng Yuan. Ayah mempercayakan Heng Yuan padamu. Ayah lega. ayah. Saya pasti akan melindungi Heng Yuan. Jangan menangis sekarang. Ini tidak butuh perawatanmu. Kau cepat pergi. Urus urusanmu sendiri. Pergilah. The film was translated and narrated by Saya M pergi Media. sekarang. Hei lihat. Ketua Lin mentransfer uang kepadaku. Benarkah apakah itu benar? Punyaku juga sudah sampai. Ya. Aku juga menerimanya. Aku tahu itu.
Ketua Lin adalah orang yang dapat dipercaya. Dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Iya ya? Tunggu sebentar. Lalu bagaimana dengan sisa uangnya? Kapan itu akan dibayarkan kepada kita? Masalah itu, Ketua Lin saat ini sudah mulai mengumpulkan dana. Aku percaya padanya. Dia pasti akan bisa mengumpulkan cukup dana. Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama? Mari kita beri dia waktu sedikit lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kami percaya Ketua Lin. Baiklah, mengumpulkan uang. Sejauh yang kutahu, Lin Shui menjual semua aset keluarganya hanya untuk membayar gaji 1 bulan untuk kalian semua. Bagaimana dia masih punya uang untuk membayar kalian? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketua Qian, kau adalah direktur keuangan perusahaan. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Jangan khawatir. Selama kamu mengikuti instruksiku, aku jamin setiap dari kalian akan dibayar. Bawa orang-orangmu malam ini ke belakang pabrik. Ketua Lin, adik perempuanmu ada di sini. Tolong cepat undang dia masuk. Mei Hua, kenapa kamu di sini? Silakan duduk dulu. Ayo. Kak, aku minta maaf. Tidak apa-apa, bukan masalah. Mei Hua, bisakah kamu meminjamkan saya 5 juta untuk membantu perusahaan melewati krisis ini? Tidak masalah. Kita bersaudara. Namun, kamu harus berlutut di kakiku. Baru saat itulah aku bersedia meminjamkanmu 5 juta ini. Mei Hua, saya tidak sedang bercanda denganmu. Karyawan belum menerima gaji mereka dan sudah mulai membuat keributan. Mitra juga datang ke pintu kita. Jika kamu meminjamkan saya 5 juta, saya akan membayarmu kembali sesuai dengan suku bunga pasar baik. Dia, Lin Shuing, betapa tangguhnya dirimu saat itu. Kamu tidak pernah menundukkan kepala. Sekarang setelah Heng Yuan runtuh, kamu akhirnya punya nyali untuk meminta. Tahukah kamu sudah berapa tahun aku membencimu? Mei Hua, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu belum pernah merasakannya? Aku sudah membencimu sejak kecil. Aku benci nilaimu lebih baik dariku. Aku benci kamu tahu lebih banyak dariku. Mendapat persetujuan ayah melebihi diriku. Aku benci ayah memberikan satu-satunya Heng Yuan kepadamu. Sekarang, aku akhirnya bisa menginjak-injakmu di bawah kakiku. Mei Hua, dulu demi membantumu melunasi utang-utangmu, saya menjual rumah saya dan bahkan membantumu membangun pabrik. Semua ini sudah kamu lupakan. The film Jadi was uang itu translated and semuanya narrated dipinjamkan by kepadaku M. olehmu. Kamu membantuku membangun pabrik yang memungkinkanku untuk bangkit kembali. Tapi apa bedanya? Itu awalnya adalah apa yang seharusnya kamu kompensasikan kepadaku. Kamu membantuku membangun pabrik. Itu hanyalah amal yang mengasihaniku. Sekarang setelah kamu jatuh miskin, aku akhirnya bisa menang lawanmu. Kamu seharusnya berlutut di kakiku. Mei Hua, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku menjadi seperti ini. Lin Shuing, bahkan jika hari ini kamu memohon tanpa henti, jika kamu tidak berlutut untukku, kamu bisa lupakan mendapatkan uang itu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kamu sangat membenci saya. Baiklah. Benarkah begitu? Jika saya berlutut, kamu akan meminjamkan saya 5 juta. Tentu saja. Baiklah. Saya berlutut. Mei Hua, saya mohon padamu. Pinjamkan saya 5 juta. Lihat. Nona Lin, yang dulunya begitu mulia dan sukses. Sekarang dia begitu sengsara dan tertekan. Uang ini, saya dapatkan dengan menjual villa
Ditambah tabungan saya selama bertahun-tahun, jumlahnya tepat 10 juta. Berikan cek ini kepada Mei Hua. Ini cukup baginya untuk membangun pabrik dan melunasi utang-utangnya. Ketua Lin, apakah yang Anda lakukan ini sepadan? Dia adalah adik perempuan saya. Tidak ada pertanyaan, apakah itu sepadan atau tidak. Tunggu, Mei Hua itu bangga. Jangan beritahu dia bahwa saya memberikannya padanya. Kirimkan padanya melalui pengiriman ekspres. Ya. Lin Shuing. Lin Shuing. Orang-orang biasa berkata, aku lebih rendah darimu. Bahkan ayah berkata begitu. Tapi mulai hari ini, aku ingin orang itu tahu bahwa memberikan Heng Yuan kepadamu adalah keputusan yang paling disesali yang dia buat dalam hidupnya. Mei Hua, sekarang, bisakah kamu meminjamkan saya 5 juta? Mengapa terburu-buru? Aku masih punya hadiah besar untukmu. Masuklah. Bibi, ini adalah pertama kalinya melihatmu. Begitu rendah hati dan patuh, memohon kepada seseorang, ketua grup Heng Yuan yang bermartabat, malah berlutut demi uang. The film was translated Jika ini and tersebar, narrated by M. bukankah Media. orang-orang akan tertawa terbahak-bahak? Kalian semua. Mei Hua, kaulah yang menginstruksikan ketiga orang itu untuk mengalihkan aset perusahaan. Bibi, haruskah aku memanggilmu bodoh atau mengatakan kamu tidak punya otak? Grup Han Yuan ini awalnya milik ibuku. Kami membantunya mengambilnya kembali. Apa yang salah dengan itu? Kalian semua, kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Berani mengutuk kami, menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Jangan kau lupakan, di luar masih ada sekelompok besar karyawan menunggu kau membayar gaji mereka. Benar sekali, mereka yang telah kamu rugikan. Para mitra bisnis, semuanya sangat gelisah, mendesakmu untuk membayar utang. Saya akan membayar kembali uang mereka. Tetapi, saya sama sekali tidak bisa menjual perusahaan ini. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat betapa tangguhnya tulangmu. Seberapa keras mereka. Ayo, bawa dia ke bawah untukku. Biarkan para karyawan ini berbicara baik-baik dengannya. Jika Lin Shuying tidak membayar gajinya, maka kami akan membakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bibi, apa kamu lihat? Inilah hadiah kejutan yang kami siapkan untukmu, Bibi. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Bakar pabriknya, bakar pabriknya. Benar, bakar pabrikmu. Dan tidak ada yang akan merasa tenang. Jangan bakar pabrik saya. Jangan. Lin Shuing, hanya karena kamu tidak bisa membayar gaji, para pekerja itu akan membakar pabrikmu. Kau wanita tua yang celaka. Garis hidupmu saat ini ada di tangan kita. Selama kamu memberikan Heng Yuan kepada ibuku, aku akan segera menyuruh mereka berhenti. Selama kita segera memberikan perintah, kami bisa membuat pabrikmu menjadi abu. Kau sebaiknya berpikir baik-baik, kontrak ini akan kau tanda tangani atau tidak. Kalian bertiga benar-benar gila. Jongkok. Orang yang berhati baik tidak bisa berdiri tegak. Bibi, Jangan buang waktu. Bantu bibimu membubuhkan cap tangannya. The film Tidak. was translated and Bibi. narrated by M. Media. selama kamu menekan cap tanganmu, aku akan membiarkanmu tidak terlalu menderita. Kamu sedang bermimpi. Kamu berani membantah dan melawan. Lin Shuing, katamu kamu bekerja sangat keras untuk mengembangkan Heng Yuan. Bukankah pada akhirnya tetap menjadi milikku? Hentikan. Lin Meihua, berani mengganggu ketua Lin. Aku akan membuat seluruh keluargamu di penjara. Lin Shuing, dari mana
Anak serigala seperti itu datang untuk membantumu. Jika kamu tidak menandatangani kontrak ini, pabrik ini hari ini, aku pasti akan membakarnya. Kau wanita tua sialan. Mencari bantuan tidak ada gunanya. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan memukulmu sampai mati. Kau wanita tua sialan. Kau berani mencari orang. Percaya atau tidak aku akan mencakar wajahmu. Kamu mencari mati. Beraninya kamu mengganggu Ketua Lin. Cepat seseorang datang. Pukul mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan orang-orang ini? Ibu, mereka memukulku. Kau wanita tua sialan. Kau tunggu di sana. Lin Shuing, kamu benar-benar wanita jahat. Dari mana kamu berhubungan dengan pemuda itu? Bukankah sebelumnya kamu yang paling menyendiri? Cepat suruh mereka berhenti. Berhenti. Lin Meihua, ketua kami telah memberikan perintah. Jika ada yang mengganggu Ketua Lin, maka mereka mengganggu grup Yaoying kami. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Jika kamu tidak terima, kami akan memukulmu sampai kamu menyerah. Yaoying. Itu benar-benar grup Yaoying. Kapan Lin Shuing ini terlibat dengan Yaoying? Asisten Chen. Ini semua salah paham. Salah paham. Lin Shuing ini berutang gaji karyawan. Kami adalah membantu para karyawan mencari keadilan. Tepat sekali, kami di sini untuk membantu para karyawan. Dia berutang gaji dan juga menyalahgunakan dana. Kalian bertiga mengambil dari Ketua Lin, minum dari Ketua Lin. Namun pada akhirnya, kalian menyebarkan rumor dan memfitnahnya, dan menyerang ibu angkatmu. Kalian benar-benar sarang orang-orang tak tahu terima kasih. Ketua Lin, cepat, bawa Ketua Lin ke rumah sakit. Ketua Lin, apakah kamu baik-baik saja? Cepat. Tak Lin. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ibu, orang itu sepertinya adalah Xiao Xiaoxiao, seorang eksekutif grup Yaoying. Itu dia. Dia yang akan berinvestasi di Hengyuan. Lin Shuing ini. Dari mana dia mendapatkan keberuntungan seperti itu? Dia benar-benar berhasil menggait Yaoying. Ibu, kita harus cepat dan mendapatkan Hengyuan. Jika Lin Shuing ini tidak menandatangani kontrak transfer setelah Yaoying berinvestasi, The pada film saat was itu, translated kita bahkan tidak and akan mendapatkan narrated by sisa-sisanya. M Media. Kau wanita tua sialan itu. Ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit. Namun dia masih berani berhubungan dengan Yaoying. Tepat sekali. Dan pria tua itu juga. Itu bagus. Heng Yuan adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Peluncuran produk musim panas grup Yaoying. Ketua Lin. Ketua Lin, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Ini kartu nama saya. Saya dengar Ketua Lin adalah dermawan Ketua Xiao. Hengyuan memiliki fasilitas pabrik dan pekerja yang lengkap. Kerjasama Yaoying kali ini pasti berkat Ketua Lin. Ketua Lin mensponsori Ketua Xiao kala itu. Itu benar-benar mata yang jeli dalam melihat bakat. Kami berharap Ketua Lin akan menghormati kami dengan kerjasama di masa depan. Permisi, tolong beri jalan. Ketua Lin, bisakah kita berfoto bersama? Kami berharap Hengyuan di masa depan dapat lebih sering bekerja sama dengan kami. Lebih banyak kerjasama. Konferensi pers ini benar-benar terlalu berisik. Tenggorokanku benar-benar kering. Ketua Lin, ini adalah sebotol Lafite 1982 yang didinginkan. Ini sempurna untuk menenangkan tenggorokan Anda. Ketua Lin, silakan dicicipi. Dulu ketika aku di Heng Yuan, aku mensponsori sekelompok gadis miskin. Xiao Xiaoxiao itu sepenuhnya dipromosikan olehku. Benarkah? Itu luar biasa. Ibu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya Gu Yunting, Direktur Departemen Investasi Strategis di Yaoying, yang beberapa hari lalu di jamuan pribadi di Milan sangat memuji tokoh besar industri mode. Anda adalah dermawan Ketua Xiao. Penilaian Ketua Xiao tidak mungkin salah. Anda setuju kan? Ketua Lin, saya pacar Jiao Jiao. Saya dengar dari Ketua Xiao bahwa dia telah mencari Anda. Dia akhirnya menemukan Anda. Kau pasti Sao Gu. Aku pernah dengar Jiao Jiao menyebutmu. Kau benar-benar bakat yang tampan. Tidak buruk.
Berhenti. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Segera keluar. Bukankah ini ketua grup Heng Yuan? Lin Suyin. Ketua apa? Heng Yuan sudah bangkrut. Dia hanyalah anjing liar. Kau wanita tak berguna. Bukankah seharusnya kau mengenakan pakaian berkabung dan menghadiri pemakaman Film was ayahmu? Saya translated pikir and dia hanya iri narrated pada by kita M dan mencoba Media. mencuri pujian. Lin Qiang, Lin Jiao. Ketua Lin membesarkan Anda selama lebih dari 10 tahun. Apakah hati nurani Anda sudah dimakan anjing? Kami diundang untuk hadir. Hak apa yang Anda miliki untuk menyuruh saya keluar? Diundang oleh seseorang. Biar ku beritahu, ibuku adalah dermawan ketua Xiao. Dia adalah tamu paling penting pada konferensi pers hari ini. Jika ibuku tidak setuju, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk masuk. Ibu saya telah menderita keluhan seumur hidup. Dia sama sekali tidak akan membiarkannya masuk hari ini. Kami punya undangan. Hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan kami masuk? Karena ibuku adalah dermawan ketua Xiao, hari ini ibuku adalah setengah nyonya rumah dari perjamuan ini. Sekarang kau tahu alasannya kan? Lin Hao, aku membiayai pendidikanmu dan membiarkanmu mengelola perusahaan. Tapi aku tidak pernah menyangka membesarkan orang sepertimu. Seorang yang tidak tahu berterima kasih. Kebodohanmu tidak ada hubungannya denganku. Cepat keluar, kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Lupakan saja. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu hari ini. Aku diundang oleh ketua Xiao. Minggir. Kau pikir kami akan pindah hanya karena kau mengatakannya? Ini adalah undangan. Ketua Xiao secara pribadi mengirimkannya kepada ketua Lin. Dia adalah dermawan sejati ketua Xiao. Sungguh lelucon. Siapa yang akan percaya surat undangan ini asli? Lin Shuing, kau tidak diterima di sini hari ini. Jika kau tahu diri, segera keluar. Jika kau menunda kerja sama Heng Yuan dengan ketua Xiao, aku tidak akan memaafkanmu. Ketua Lam adalah tamu kehormatan. Diatur secara khusus oleh ketua Xiao. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani mengusirnya. Pria bermarga Chen itu, kurasa kau hanya menyukai Lin Shuing ini? Itulah mengapa kau salah menyampaikan instruksi ketua Xiao. Bukankah ini asisten Chen, orang dekat ketua Xiao? Yaitu dia menyampaikan dekret ketua Xiao secara palsu. Lin Beihua, kamu berbicara omong kosong. Asisten Chen tidak mengejarku. Dia juga tidak salah menyampaikan perkataan ketua Xiao. Kau memfitnah. Mungkin semua orang di sini tidak tahu. Asisten Chen mengambil uang ketua Xiao untuk membawa Lin Shuing berobat. Bahkan ketua Xiao tidak mengetahuinya. Begitu banyak uang ketua Xiao diambil. Jika Anda mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, siapa yang akan percaya? Ketua Xiao menginstruksikan saya untuk memberikannya. Saya tidak akan membiarkan Anda memfitnah reputasi ketua Lin seperti ini. Pria bermarga Chen itu, kau tidak lebih dari salah satu orangnya Lin Suyin. Apakah kau percaya aku bisa menyuruh ibuku segera berbicara dengan ketua Xiao dan membuatmu dipecat? Kalian semua benar-benar tidak masuk akal. Ketua Zhao dari grup Ya Aing secara pribadi mengatakan bahwa penyelamat hidup ketua Zhao adalah ibuku. Hanya dengan satu kata dari ibuku, kalian semua harus keluar dari konferensi penawaran. Chen Tao, tidak apa-apa jika kau ingin menarik perhatian orang, tetapi kau tidak boleh memutarbalikkan fakta. Ibuku adalah pemeran utama wanita sejati dalam konferensi hari ini. Jika dia tidak menyukai siapapun, orang itu harus segera keluar. Lin Hao, ketua Lin memperlakukanmu dengan tulus, membesarkanmu hingga dewasa. Namun Anda memfitnah reputasinya, menyebarkan fitnah kemana-mana. Sekarang Anda bahkan berani menuduh asisten Chen secara salah bersamanya. Apakah Anda gila? Orang yang bermarga Ye itu, jadi kamu menyukai asisten Chen. Tapi kau harus melihat situasi ini dengan jelas. Ibuku, dia adalah dermawan ketua Xiao. Heng Yuan ini saat ini masih ada di tangan kami. Hanya jika kau mengikuti kami, kau bisa menikmati kekayaan dan kemakmuran. Jika kau mengikuti wanita ini, kau sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa. Lin Hao, kamu. Lin Suyin, skandal antara kau dan asisten Chen telah meledak di seluruh lingkaran bisnis Shenzhen. Dermawan ketua Xiao adalah ibu kandung dari pacarku Lin Jiao. Jadi bersikaplah masuk akal. Dan segera keluar. Lin Shuing, Anda pasti tidak berpikir The bahwa film was hanya karena translated Anda mengenal and asisten Chen, narrated by M Anda bisa Media. berpura-pura menjadi dermawan ketua Xiao kan? Lihat ini apa? Boneka ini dulu diberikan oleh saya kepada ketua Xiao. Kami masing-masing punya satu. Apakah Anda punya? Benar sekali. Itu adalah boneka ini. Saya melihatnya, dan itu persis sama dengan yang ada di kantor ketua Xiao. Jadi Bibi Lin adalah orang yang selalu dicari oleh ketua Xiao sebagai dermawan. Apakah Anda melihat dengan jelas? Ibuku adalah orangnya. Dermawan yang selalu dicari ketua Xiao. Anda ini siapa? Masih mencoba menipu orang di sini. Anda mempermalukan keluarga Lin, kita segera pergi. Ketua Lin, Anda memiliki kendali atas Heng Yuan dan Yao Ying.
aliansi yang kuat, kerjasama untuk saling menguntungkan. Kemudian setelah 10 miliar itu diamankan. Ketua Lin, tolong jangan lupakan adik kecilmu di sini. Kemampuan Ketua Lin dan mata untuk mengenali bakat benar-benar kelas 1. Itu adalah Ketua Lin. Saya lihat ketiga anak Anda, semuanya sangat luar biasa. Saya juga punya seorang putri. Bagaimana kalau suatu hari saya membawanya ke sini untuk Anda temui? Jika ini bisa mengarah pada menjadi besan dengan Ketua Lin, itu akan sangat luar biasa. Saya juga punya sepupu. Masalah pernikahan, mudah dibicarakan, mudah dibicarakan. Itu bagus. Terima kasih. Bagaimana kau bisa memiliki ini? Kau pasti mencurinya dari kantorku. Omong kosong. Itu jelas kantor saya. Kalian semua, untuk apa kalian semua hanya berdiri di sana menonton? Tangkap mereka. Rusak wajah orang-orang ini. Untukku. Siapapun yang menyerat Lin Xuing ini, keluar dari sini untukku. Aku akan bekerja sama dengan mereka. Saya akan melakukannya. Saya ikut juga. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh Ketua Lin. Saya akan membuat seluruh keluarga mereka menderita. Coba sentuh saja dia. Ayo sentuh dia. Chen Tao, apakah kamu belum mengerti? Ketua Lin adalah dermawan Ketua Xiao. Saya tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan wanita ini. Apa hubungannya? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, segera ingat. Jangan tunda. Konferensi pers penting hari ini. Saya tidak takut untuk memberitahumu. Yao Yin sedang bersiap untuk berinvestasi di grup Hengyuan. 10 miliar. Pada saat itu, Ketua Lin akan menjadi mitra bisnis terbesar Ketua Xiao. Benar penyihir tua itu. Urusan kotor. Antara Anda dan asisten Anda. Ketua Xiao sudah lama sangat jijik dengan hal itu. Nyahlah sekarang juga. Penyihir tua itu. Boneka ini telah dikoleksi oleh ibuku selama bertahun-tahun. Dermawan Ketua Xiao adalah ibuku. Direktur gue telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan kau masih bicara omong kosong di sana. Itu benar. Ketika Ketua Xiao berada di Milan Fashion Week, dia memberitahuku. Boneka ini adalah petunjuk yang dia gunakan untuk menemukan dermawannya. Ruang konferensi Yao Yi. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan saya. Saya ada urusan mendesak. Mari kita bertemu lain waktu. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda pasti Ketua Xiao. Anda siapa? Ketua Xiao. Ini adalah Ketua Lin dari grup Hengyuan. Dan dia juga dermawanmu. Dermawan. Ketua Xiao, saya adalah putri Ketua Lin. Dan juga pacar Direktur Gu. Ibuku pernah membantumu sebelumnya. Saya juga pernah bekerja sebagai desainer. Bagaimana kalau mengatur agar saya berada di pergi? Ketua Xiao, apakah Anda sudah lupa? Itu adalah saya saat itu. Anda, saya adalah. Semua ini sudah berlalu. Bertahun-tahun yang lalu. Lagi pula, saya bukan tipe orang yang mencari balasan atas kebaikan. Hal-hal ini sudah berlalu. Saya tidak bisa mengingatnya lagi. Selain itu, hari ini, jika Xiao Gu tidak menelepon saya tidak akan datang ke sini. Saya dengar Anda mencari saya. Benar. Ketua Xiao, lihat. Boneka ini, saya memberikannya kepada Anda saat itu. Saya juga menyimpan satu untuk diri saya sendiri. Lin Meihua, boneka palsu, mencoba menipu Ketua Xiao. Sungguh lelucon. Ketua Xiao, ibuku saat itu benar-benar membantumu. Namun selama bertahun-tahun, dia telah membantu terlalu banyak orang. Setiap orang punya boneka. Dia tidak begitu mengingat semuanya. Saya baru ingat ketika Direktur Gu menyebutkannya bahwa ibuku juga memilikinya. Jadi saya segera membawanya ke sini. Gu Yunting. Ketua Xiao, saya telah melihat boneka kristal Anda. Memang benar, persis sama dengan yang ini. Gu Yunting, jangan repot-repot datang bekerja besok. Ketua Xiao, kenapa? Saya sedang membantu Anda menemukan dermawan Anda. Sekarang juga segera, nyah dari pandanganku. Ketua Xiao, bahkan jika Direktur Gu salah paham siapa dermawan Anda, itu seharusnya tidak menyebabkan pemecatannya, bukan? Ketua Xiao, apakah ada kesalahpahaman di sini? Anda tidak akan menyangkal saya sebagai dermawan Anda, kan? Dermawan, Anda tidak pantas. Karena Anda mengaku sebagai dermawan saya. Mengapa Anda tidak bisa mengatakan apa yang Anda bantu kepada saya? Karena memang begitu. Apa yang istimewa dari boneka ini? Anda seharusnya ingatkan boneka itu. Kakak Lin saat itu
mensponsori banyak anak. Khawatir dia tidak akan ingat, kami para individu yang disponsori akan mengukir inisial nama kami pada boneka itu. Anda bahkan tidak tahu rahasia ini. Namun Anda ada di sini, berpura-pura menjadi dermawan saya. Kakak Lin, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda diganggu? Siapa pelakunya? Itu Lin Jiujiao dan Lin Qiang dan yang lainnya. Kau. Tidak, Tidak, Ketua Xiao. Begini. Ketua Zhao, aku. Mungkinkah saat itu, orang yang membantu Ketua Zhao bukanlah ibuku, dan itu wanita tua itu? Saya mengerti. Jadi Lin Shuyin adalah dermawan Ketua Xiao. Orang yang bernama Lin ini, dia hanyalah seorang penipu, The film was mengambil boneka palsu, translated dan and datang ke sini narrated untuk by menipu M. dermawan. Media. Apa yang sedang terjadi? Mengambil penipu itu. Kalau begitu investasi Hang Yuan. Kalau begitu, ini, sekarang setelah dermawannya berubah, maka investasi Hang Yuan itu harus dicadangkan untuk Ketua Lin. Benarkah? Itu harus diberikan kepadanya. Kakak Lin, saya tertunda oleh sesuatu barusan. Saya benar-benar minta maaf. Saya membiarkan Anda menderita ketidakadilan ini. Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka. Kau adalah Ketua Yao Ying. Kau benar-benar muda dan menjanjikan. Karena Anda, saya menjadi diri saya yang sekarang. Dulu, ada masalah dengan desainnya. Pabrik menghentikan produksi. Jadi aku pergi keluar kota untuk merekrut seorang desainer. Oleh karena itu, aku tidak bisa buru-buru kembali untuk menemuimu. Saya sudah tahu sejak awal bahwa Lin Meihua ini mencurigakan. Jadi Lin Shuyin adalah dermawan sejati Ketua Xiao. Saya tahu itu. Lin Meihua ini adalah saudara kandung Lin Shuyin. Kemarin, ayah Ketua Lin baru saja meninggal dunia. Lihat, dia mengenakan warna merah cerah. Siapapun bisa tahu dia bukan anak yang baik. Penjaga, bawa orang ini, dan beberapa orang ini, dan usir mereka semua. Saya tidak pernah mengundang mereka. Tidak, Ketua Xiao, kau pasti telah membuat kesalahan. Ibuku, benar-benar dermawanmu. Kau pasti salah orang. Benar sekali Ketua Xiao, jangan salah mengenali orang baik. Orang yang Anda cari bermarga Lin. Dan juga, dia bergerak di bisnis pakaian, sekitar 50 tahun. Siapa lagi kalau bukan ibuku? Tidak mungkin, wanita tua ini. Ketua Zhao, atas dasar apa? Bagaimana bisa Anda hanya berdasarkan boneka menyangkal saya sekarang? Saya adalah dermawan Anda. Apakah Anda akan menjadi tidak tahu berterima kasih? Pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan beberapa hari terakhir ini. Saya benar-benar tidak tahu. Orang seperti Anda pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi dermawan saya. Ketua Zhao, saya adalah ketua grup Hang Yuan. Anda harus bekerja sama dengan saya. Bergabunglah dengan saya. Hang Yuan kami adalah grup pakaian yang terbesar di Shenzhen. Berinvestasilah pada saya. Bekerja samalah dengan saya. Saya pasti akan memastikan kepentingan Anda dimaksimalkan. Tanpa Kak Lin, Hang Yuan hanyalah perusahaan kecil. Saya mengumumkan pembatalan semua kerjasama dengan Hang Yuan. Ketua Zhao, apakah Anda salah? Jelas hanya dengan bekerja sama dengan saya, Anda bisa. Hanya dengan begitu kita bisa mencapai lebih banyak. Semuanya, semua salah dengar. Saya adalah dermawan Ketua Zhao. Saya adalah dermawan sejati Ketua Zhao. Tapi itu tidak masalah. Masalah ini sudah terlalu lama. Ketua Zhao tidak ingat, yang cukup normal. Namun, Yao Yeng dan Hang Yuan kami pasti akan bekerja sama. Bagaimanapun Hang Yuan kami adalah yang paling mampu. Kami memiliki desainer terbaik dan pekerja yang paling terampil. Lin Meihua, reputasi keluarga Lin benar-benar telah kau hancurkan. Untungnya ayah sudah tiada. Kalau tidak kau benar-benar akan membuatnya marah sampai mati. Itu omong kosong. Anda yang memalukan. Lin Meihua, ayah mengajari kita sejak kecil untuk menghargai diri sendiri dan menjunjung tinggi integritas kita. Lihat dirimu. Apa bedanya dengan anjing? Menggoyangkan ekornya mengemis. Yang paling dihargai Yao Ying adalah integritas mitranya. Kak Lin, benar-benar dermawan saya. Sedangkan Anda, demi mendapatkan investasi, Anda memalsukan identitas dermawan saya. Orang seperti Anda, pada dasarnya tidak layak mendapatkan kepercayaan saya. Integritas. Ketua Zhao, mungkin Anda tidak tahu. Lin Shuyin, dia adalah penipu. Dia menunggak gaji karyawan, dan juga menggelapkan dana publik perusahaan, dan memindahkannya. Lin Meihua, apa kebenarannya? Semua orang di grup Hang Yuan tahu kau menyebarkan kebohongan di mana-mana dan memfitnah reputasiku. Apa yang kau coba lakukan? Ketua Zhao, wanita tua ini, dia adalah penipu. Para karyawan yang menuntut uang itu sudah berkumpul di luar pintu kantornya. Ibuku jelas tidak berbohong. Bekerja sama dengannya. Ketua Zhao, jangan bekerja sama dengan penipu. Bekerja samalah dengan ibuku. Itu benar. Kehidupan para pekerja tidak mudah. Bagaimana Anda bisa menahan upah para pekerja? Orang seperti Anda, bahkan upah para pekerja, berani diambil juga. Bagaimana Anda bisa memiliki kredibilitas? Integritas Anda benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin Yao Ying bekerja sama dengan orang seperti itu?
Apakah Anda tidak takut menodai reputasi Anda sendiri? Sebagai Lin Shuing, aku bersikap terhormat di hadapan langit dan bumi. Dan dengan hati nurani yang bersih, aku adalah orang yang jujur. Setiap sen yang kuperoleh adalah bersih. Bersih. Lalu 10 juta milikmu itu, bagaimana Anda mendapatkannya? Bukankah itu karena Anda merayu Chen Tao dan menyalahgunakan dana publik Yao Ying? 10 juta itu diberikan oleh saya pribadi. Mengapa Anda pikir uang saya kotor? Bibi Zhang, silakan masuk. Lin Hao, kamu masih di sini bicara omong kosong. Ketua Lin sudah membayar gaji kepada kami sejak lama. Sama sekali tidak ada tunggakan. Itu kamu dan ibumu yang mengatakan bahwa setelah Heng Yuan berada di tanganmu, kamu akan membayar gaji kami. Tapi itu semua bohong. Tepat sekali. Ketua Lin selalu membantu kami. Jika kami mengalami kesulitan di rumah, Ketua Lin selalu membayar dari kantongnya sendiri. Selama masa tersulit perusahaan, ketika ayah Ketua Lin sakit parah, Ketua Lin lah yang menjual mobil dan rumahnya untuk membayar gaji kami. Dia selalu berhati mulia. Selama dia bisa membantu, dia pasti akan turun tangan. Nona kedua, hutang judi Anda dan modal untuk membangun pabrik Anda, semuanya disediakan olehnya, yang menjual vilanya dan menjual mobilnya untuk mendanai Anda. Tetapi Anda mengandalkan penyakit tuan besar, memaksanya untuk mengalihkan perusahaan. Anda menghancurkan hatinya. Dan kalian bertiga, dia tulus terhadap kalian. Demi kalian, dia tetap tidak menikah. Namun kalian menyerang ibu angkat kalian. Menyebut kalian bajingan tak tahu terima kasih adalah benar sekali. Lin Meihua, kamu benar-benar bukan manusia. Durhaka dan tidak adil. Kamu binatang. Kamu ini apa? Jadi, kita semua ditipu oleh Lin Meihua. Tepat sekali. Bibi Zhang, Anda boleh pergi sekarang. Mengenai 8 juta itu, Yao Ying sudah mendapatkan buktinya. Uang itu sudah ditransfer ke rekening Lin Meihua karena Kak Lin ada di sini. Itulah mengapa saya berinvestasi. Dimanapun Kak Lin berada, disitulah kami Yao Ying akan berinvestasi. Mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa Kak Lin adalah mitra terbesar grup Yao Ying. Mulai hari ini dan seterusnya, di Yao Ying, dia memegang status yang sama dengan saya. Apa? Ini, aku tidak salah dengarkan. Lin Shuing barusan tidak punya uang sepeser pun. Dan sekarang dalam sekejap, dia telah menjadi mitra Yao Ying. Lin Shuing ini benar-benar mempraktikkan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan. Dia ditakdirkan untuk mendapatkan berkah di masa depan. Sungguh-sungguh. Xiao Xiao, terima kasih. Aku setuju menjadi mitra Yao Ying. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu dan merevitalisasi Heng Yuan. Adapun kalian semua, mengalihkan aset Heng Yuan, memfitnah dan menyerang dermawan saya akan mengirim kalian ke penjara sekarang juga. Ketua Xiao, tolong ampuni aku. Ketua Xiao, itu semua dihasut oleh ibuku. Tidak, itu Lin Meihua. Dia juga membuat kami. Dia juga membuatku menggelapkan 8 juta dana publik itu ke dalam rekeningnya. Ketua Xiao, itu dia. Dialah yang menginstruksikan kami untuk membakar gudang Lin Shuing. Dia juga menginstruksikan kami untuk memfitnah asisten Chen. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Orang yang harus Anda mintai maaf adalah Ketua Lin, bukan saya. Dalam peran saya sebagai mitra terbesar grup Yao Ying, hidup dan mati mereka, Anda yang memutuskan. Ibu, itu dia. Dia juga bilang kamu pantas mendapatkannya. Dan dia menyebabkan kematian kakak dari pihak ibuku. Dia terlalu jahat. Ibu, aku tidak ingin membakar gudang itu. Itu dia. Dia menyuruhku pergi, mencuri uang untuknya. Aku ditipu olehnya. Ibu, dialah yang menginstruksikan saya untuk menipu Anda. Dia juga membuat saya pergi merayu Ku Yunting untuk menanyakan tentang boneka itu. Saya juga tidak mau. Dia memaksa saya melakukan semua ini. Ibu, tolong ampuni kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kalian semua, ketika kalian berada di rumah sakit, kenapa kalian tidak ingat memanggilku ibu? Sekarang, kalian ingat memanggilku ibu. Ibu, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan kami. Ya, Ibu. Tolong maafkan kami. Memaafkan kalian. Ketika kalian mentransfer 8 juta. Ketika kalian membakar gudang. Ketika kalian menggunakan nyawa kakek dari pihak ibuku. Ketika kalian memaksaku. Apakah kalian pernah mempertimbangkan? Akulah yang membesarkan kalian semua, binatang-binatang ini. Beraninya kalian memfitnah saya. 8 juta, membakar gudang. Semua hal yang dia katakan. Siapa di antara kalian yang punya bukti? Siapa di antara kalian yang memilikinya? Siapa yang punya bukti? Setiap kata yang Anda ucapkan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa saya yang memerintahkannya? Aku. Saya ingin kalian menjadi serigala. Kalian benar-benar lebih buruk daripada anjing. Itu semua kamu yang menipu kami. Dulu, kamu bahkan membuat kami memohon Bibi untuk mengadopsi kami, agar kami bisa mewarisi Heng Yuan di masa depan. Benar. Itu dia. Dialah yang menipu kami. Ibu. Ini, hubungan ibu dan anak. Tolong, beri kami satu kesempatan. Benar, itu dia.
Kami memperlakukan Anda sebagai ibu kandung kami. Namun Anda memperlakukan kami seperti anjing. Ibu, itu semua ulahnya. Dia bilang dia ingin mengambil kembali Heng Yuan. Kalian makhluk jahat. Kalian mengeluh tidak bisa mendapatkan uang di Heng Yuan. Itu semua adalah kemauan bebas kalian sendiri. Apa hubungannya itu dengan saya? Mereka bahkan belum menunjukkan buktinya. Dan kalian sudah begitu tidak sabar. Sehingga kalian mengakui semuanya sendiri. Kalian semua, kau benar-benar sangat bodoh. Sangat bodoh. Ini semua salahmu. Awalnya ibuku dan ketua Zhao bekerja sama dengan baik. Kita seharusnya bisa berada di Heng Yuan. Hidup mewah. Sekarang ini semua salahmu. Kita jatuh ke keadaan seperti ini. Salahku. Hanya berdasarkan beberapa kata sederhana dariku. Kau langsung berbalik melawannya. Mengkhianati ibunya. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang, menghadapi ibu kandungmu. Kau juga bisa. Langsung berbalik melawanku. Kau tidak hanya bodoh. Kau juga bajingan tak tahu terima kasih. Dan kau juga seekor binatang. Dosa yang dilakukan oleh langit mungkin masih bisa diampuni. Dosa yang dilakukan oleh manusia tidak termaafkan. Aku Lin Xuying, sepanjang hidupku selalu jujur dan lurus. Jika aku bisa membantu seseorang, aku sama sekali tidak akan menghindar. Dan bagaimana denganmu? Kau mengakui aku sebagai ibumu, namun itu dengan motif tersembunyi. Kau merencanakan sesuatu melawanku. Kakak Lin, para bajingan tak tahu terima kasih ini. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Xiao, aku tidak ingin membuang-buang pikiran lagi untuk mereka. Keluar dari Shenzhen. Mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Minta maaflah pada ibu kita. Biarkan kami terus menjadi anak ibu. Lin Jiao, aku adalah ibu kandungmu. Benar, minta maaf pada ibuku. Itu semua kamu yang menghasut kami untuk melakukan hal-hal yang salah ini. Kami termakan tipuanmu. Semuanya tolong lihat layar. Ini adalah rekaman dari kamera. Itu direkam di pabrik. Orang-orang tak tahu terima kasih sepertimu menyerang ibu angkatmu, menyebarkan rumor dan fitnah. Hal macam apa yang tidak bisa kamu lakukan? Dan kamu masih ingin melanjutkan menjadi anak-anak ketua Lin. Kamu sedang bermimpi. Ya ampun, lihatlah kamu. Berani memperlakukan ibu angkatmu. Orang-orang sepertimu. Kamu lebih buruk daripada binatang. Kakak beradik Lin membalas kebaikan dengan permusuhan. Mereka benar-benar tidak berharga. 8 juta itu tidak akan hilang begitu saja. Yoing kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Ibu, aku putrimu. Tolong jangan hancurkan aku sepenuhnya. Maafkan The aku film kali was ini saja. translated and Ibu, narrated by tolong beri M kami Media. satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku benar-benar tidak akan pernah berurusan dengan Lin Meihua lagi. Ibu, kami akan menjagamu dengan baik dan menghormatimu. Kamu tidak punya anak. Kami adalah anak-anakmu, anak kandung. Hari ini, sifat asli kalian semua telah kulihat dengan jelas. Apakah kau masih berharap aku akan mempercayaimu lagi? Mulai sekarang, hubungan antara kita ibu dan anak laki-laki atau perempuan berakhir di sini. Di masa depan, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Kakak Lin, orang-orang ini. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Penjaga, apa kalian tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Bawa mereka pergi. Kembalikan gelangnya padaku. Lain kali kamu mencoba menipu seseorang, pikirkan tentang hasil hari ini. Ibu, apakah kau meninggalkan kami? Ibu, aku salah ibu. Ibu, Lepaskan aku. Nona Lin. Silakan beristirahat. Lihat tanganmu tertusuk. Jika guru melihat ini dari surga, dia pasti akan merasa sakit hati. Mari minum air. Bibi Xiang, ayah mengajariku bahwa saat membuat pakaian, kamu harus menaruh hatimu di dalamnya. Desain ini adalah janjiku padanya. Meihua mencuri Heng Yuan. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan mimpi ayah. Tak Lin, kiriman desain Anda adalah standar kejuaraan. Yao Ying sudah menyiapkan kain dan peralatan. Mari kita bekerja sama. Kompetisi Huaxiang ini, kita pasti akan menang. Xiao, terima kasih. Tanpa dukunganmu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berkompetisi. Kali ini, Yao Ying akan memberitahu Meihua bahwa orang baik tidak pernah kalah. Tak Lin, Anda fokus pada desain. Dan saya akan menangani logistik mengenai Lin Meihua dan hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Saya mengawasi semuanya. Xiao, besok di atas panggung peragaan, Yao Ying harus membawa kejayaan bagi Huaxia. Ketua Lin Ketua Shao? Bukti telah ditemukan. Itu adalah Lin Hao yang menyelinap masuk ke kantor. Dia tidak menyangka bahwa monitor di komputer Ketua Lin merekam secara otomatis. Oleh karena itu, semua tindakannya terekam dengan jelas. Itu benar-benar Lin Hao. Aku tahu itu dia. Kemasi karya-karyanya. Ikuti aku ke tempat acara. Ketua Lin, bisakah kami ikut? Malam ini kita akan dapat melihat Yao Ying membuka dunia di atas panggung. Tepat sekali, Lin Meihua.
Sampah plagiator itu berani membandingkan dirinya dengan Goven kita. Benar sekali. Aula kompetisi grup Huaishan. Hadirin sekalian, grup Huaishan, kompetisi mode Huaishan, secara resmi memasuki babak desain. Temanya adalah warisan dan inovasi. Para desainer harus menyediakan manuskrip desain asli. Panel juri akan memilih 10 grup untuk memasuki fase produksi. Pemenang menerima pesanan 10 miliar dan akan menandatangani kontrak 10 tahun dengan grup Huaishan. The film was translated and narrated by M Media. Nona Lin Yihua, mewakili grup Hang Yuan. Apakah Anda yakin bisa memenangkan kejuaraan? Tentu saja, Hang Yuan memiliki tim desain tingkat atas dan pabrik canggih. Sedangkan Yao Ying, Lin Shuing itu, dia hanyalah seorang wanita bangkrut. Gelombang macam apa yang bisa dia buat? Kejuaraan ini hanya milik Hang Yuanku. Lin Meihua, Hang Yuan adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup. Kau memaksaku menandatangani dengan mengancam nyawanya dan mencurinya. Kompetisi ini bukan tentang siapa yang punya pabrik terbesar, tapi siapa yang punya hati lebih besar. Jangan lupa, pakaian pertama Hang Yuan dijahit setahap demi setahap oleh ayah dan aku. Diambang kematian namun masih keras kepala. Lin Shuing, kau selalu suka mencuri barang saat itu. Kau mencuri sorotanku, dan kau bahkan mencuri priaku. Bukankah kau suka berpura-pura menjadi mulia? Kau tidak punya apa-apa lagi sekarang. Beraninya kau menantangku. Apa itu Yao Ying? Di belakangku ada Venus. Lin Meihua, kau mencuri rumahku, menghancurkan pabrikku. Tapi kau tidak bisa mencuri keindahan desain. Jadi apa gunanya kau punya pabrik? Desain tanpa jiwa, hanyalah setumpuk pasir lepas. Dalam kompetisi hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan sepenuhnya. Bibi, berhenti menyombongkan diri. Desain-desainmu itu sudah ketinggalan zaman 20 tahun yang lalu. Benar wanita tua itu masih berpikir kau bisa bangkit kembali. Ketua Yao, Anda menginvestasikan semua uang Anda padanya. Semuanya mungkin sudah sia-sia. Diam. Kekuatan Yao Ying bukan untuk Anda kritik. Desain kakak Lin adalah seni. Barang-barang yang dijiplak itu adalah yang tidak layak untuk panggung Huaishan. Ketua Yao, kau punya nyali besar. Aku tahu, kau selalu ingin melindungi Lin Shuing. Tapi, kau juga tidak bisa mengubah Lin Shuing. Fakta bahwa dia hanyalah seorang pecundang. Han Yuan adalah pilihan pertama Huaishan. Hadiah kejuaraan kali ini adalah 10 miliar. Kontrak 10 tahun. Ini milikku dan bukan milik siapapun. Kompetisi baru saja dimulai. Kita lihat siapa yang menang di lapangan. Semuanya, desain Hang Yuan mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Konsepnya baru dan dapat disebut yang terbaik. Gaya desain Yao Ying sudah ketinggalan zaman. Kreativitasnya biasa-biasa saja. Saya sarankan itu dieliminasi. Hakim Wang, desain Yao Ying menampilkan sulaman yang indah dan detail yang sempurna. Namun draft Hang Yuan terlihat seperti disambung-sambung secara sembarangan. Hakim Wang, desain Yao Ying jelas memiliki lebih banyak jiwa. Proporsi desain Hang Yuan semuanya salah. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja Ketua Li. Ini hanyalah penilaian profesional saya. Panel juri akan mempertimbangkan semuanya secara komprehensif. Hakim Wang, kau bilang rancangan Yao Ying sudah ketinggalan zaman. Pasar akan membuktikannya sendiri. Kau bilang rancangan Hang Yuan lebih baik. Bisakah kita menampilkannya secara publik dan membiarkan semua orang menilai? Biar ku beritahu, berhenti berpura-pura. Desainmu sudah lama dieliminasi oleh pasar. Hakim Wang memiliki wawasan yang unik. Jika kau kalah, akui saja. Juri Wang adalah veteran kelas dunia di bidang mode dan memiliki pengaruh secara internasional. Hak apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan dia? Tidak tahan kalah. Kalau begitu cepatlah keluar. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Desain Yao Ying ini jelas lebih unggul. Pemilihan bahannya masuk akal dan pengerjaannya lebih baik. Dengan mata juri Wang yang jeli, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Benar, saya merasa Hakim Wang bertingkah aneh hari ini. Menunjukkan sedikit keberpihakan pada Hang Yuan. Lin Meihua, Anda masih berani bicara. Ini adalah bukti bahwa Anda mencuri draft desain kakak Lin. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa demi keamanan, apa yang kakak Lin letakkan di mejanya adalah draft desain dari 5 tahun yang lalu. Petugas kebersihan tidak mengerti. Kenapa bahkan Anda tidak mengerti? Tuan Wang, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda saat ini melihat rencana Hang Yuan? Saya mungkin salah tentang ini. Desain Yao Ying juga cukup bagus. Para juri yang terhormat, mohon bersikap serius. Kompetisi berlanjut. Yao Ying Hang Yuan, selamat telah memasuki fase peragaan busana.
Hakim Wang, aku akan menambahkan 5 juta lagi untukmu. Kau harus memastikan bahwa Hang Yuanku memenangkan kejuaraan. Juri Wang, jika Anda tidak mau melihat wajah biksu, lihatlah wajah Buddha. Pertimbangkan permintaan Jiu Jiao dan 10 juta itu. Tolong carikan jalan. Ketua Lin, Ketua Li sudah mencurigaiku. Aku takut. Apa yang kau takutkan mengenai Xiao Xiao dan Lin Xuing itu? Mereka hanyalah tim yang buruk. Jika kau tidak membantuku, maka Hang Yuan dan Jiu Jiao tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Selain itu, bukankah kau selalu ingin memanjat ke Venus, pohon besar ini? Jika kau membantuku memenangkan kejuaraan, aku bisa membuat Venus mempekerjakanmu sebagai hakim seumur hidup. Bagaimana dengan itu? Apakah itu baik? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Namun 5 juta tidak cukup. Kamu harus menambahkan 10 juta untukku. Apa? Hakim Wang, aku benar-benar tidak pernah berpikir kau bisa begitu tak tahu malu. Baiklah 10 juta, hanya 10 juta. Kau harus menjamin bahwa Hang Yuanku memenangkan kejuaraan. Setuju. Entry Heng Yuan kali ini sangat imajinatif. Kepraktisannya juga sangat kuat. Gao Niaoying, desain dan pengerjaannya adalah yang terbaik. Saya tidak percaya, Anda bahkan tidak bisa melihat ini. Apakah Anda ahlinya? Atau saya ahlinya? Anak muda jangan hanya menatap ujung benang. Saya lebih mengerti seni daripada Anda. Gaun bermotif awan Yaoying dapat disebut puncak gaya tradisional. Presentasi model, penuh dengan keindahan halus, selamanya terintegrasi dengan jahitan modern. Ini memiliki warisan budaya dan tidak kekurangan nuansa modern. Potensi pasarnya sangat besar. Saya sangat setuju. Inovasi desain ini mendobrak batasan gaya tradisional. Ini benar-benar tingkat juara. Dari perspektif bisnis, gaun Yaoying menggunakan bahan bermutu tinggi. Juntainya sempurna dan cocok untuk pasar kelas atas. Karya seperti ini sangat sesuai dengan tema, warisan dan inovasi Huaxiang. Semua yang dikatakan semua orang benar. Kinerja grup Yaoyin memang meninggalkan kesan mendalam bagi kami. Nona Lin Suyin dan tim Nona Xiao Xiao telah memberi kami kejutan besar. Kejutan apa? Pameran mewah. Kirim pesan WeChat kepada Hakim Wang, beri dia 10 juta. Saya tidak percaya dia tidak akan tergoda. Kau sebaiknya ingat kesepakatan di antara kita berdua. Ketua Li, saya punya pendapat yang berbeda. Biarkan panel juri kami membahasnya lagi. The film was translated and narrated Semuanya. by M Media. Desain Yaoyin memang sangat indah. Dan presentasi modelnya juga luar biasa. Namun kita tidak bisa hanya melihat desainnya. Ketika Huaxiang memilih mitra, kekuatan tim pemasaran harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan Heng Yuan memiliki jangkauan nasional. Jaringan pemasaran pakaian mencakup kota tingkat pertama dan kedua. Kekuatan pemasarannya tak tertandingi. Hakim Wang, distributor itu penting. Tetapi desain adalah intinya. Pakaian sampel Heng Yuan kasar. Benangnya terlepas. Ketika model berjalan di atas panggung tadi, para penonton tertawa. Karya seperti ini, bagaimana bisa mewakili Huaxiang? Desain Yaoyin, baik dalam pengerjaan maupun kreativitas, jauh melampaui Heng Yuan. Apa gunanya desain yang bagus? Yaoyin baru didirikan beberapa tahun. Perusahaan ini kekurangan fondasi yang kuat dan relevansi pasar. Heng Yuan memiliki tim pemasaran yang matang. Jika pesanan 10 miliar diberikan kepada Heng Yuan, Huaxiang dapat dengan cepat merebut pasar. Apa yang dikatakan juri Wang juga masuk akal. Desain Yaoying memang bagus, tapi sumber daya distributor memang menjadi masalah. 5 juta ini tidak. 10 juta ini benar-benar terbayar dengan baik. Ketua Li, keputusan akhir ada di tangan Anda. Perusahaan mana yang Anda putuskan untuk dipilih? Semuanya, kinerja grup Yaoyin tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, apa yang dikatakan Hakim Wang, masalah distributor juga sangat penting. Jaringan distribusi Heng Yuan adalah salah satu keunggulan utama mereka. Kualitas sampel garmen Heng Yuan sangat buruk. Jika kita memberikan pesanan kepada mereka, bagaimana dengan citra merek Huaxiang? Tetap desain merek Yaoying memiliki lebih banyak potensi. Masalah distributor yang diusulkan oleh Hakim Wang memang sangat penting. Keunggulan Heng Yuan tidak tertandingi oleh Yaoyin. Secara pribadi, saya lebih cenderung pada pandangan Hakim Wang. Gelar juara mungkin lebih cocok untuk Heng Yuan. Ketua Li benar. Distributor Heng Yuan mencakup seluruh negeri. Saluran mereka tak tertandingi.
Tidak peduli seberapa bagus desain pakaian Yaoyin, tanpa distributor, itu hanya tidak berharga. Pesanan 10 miliar yuan hanya boleh diberikan kepada Heng Yuan. Kalau begitu, saya umumkan. Tunggu, kecuali kami punya berita. Untuk memberitahu semua orang, kami adalah distributor grup Heng Yuan. Tidak, kami harus mengatakan, kami adalah distributor sebelumnya, grup Heng Yuan. Apa maksudmu dengan mantan distributor? Lin Meihua, maksud kami sangat jelas. Kami para distributor ini telah memutuskan untuk segera mengakhiri kerjasama kami dengan grup Heng Yuan. Dengan hak apa kau mengakhiri kerjasama? Distributor unggulan Lin Meihua selalu menjadi urat nadi Heng Yuan. Kau terlalu ambisius dan hanya mementingkan keuntungan. Bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan mereka? Alasan kami memilih untuk bekerja sama dengan grup Heng Yuan sepenuhnya karena reputasi Nona Lin Shuyin. Ketika kami paling kesulitan saat itu, Ketua Lin lah yang secara pribadi menjalankan pasar, membantu kami membersihkan inventaris dan mencari pembeli, memberi kami jalan untuk bertahan hidup. Kami para distributor ini hanya mengakui karakter dan bakatnya, tidak peduli di mana dia berada. Kami hanya bekerja sama dengannya. Kami secara resmi membatalkan kerjasama kami dengan grup Heng Yuan dan segera mengumumkan kerjasama kami dengan perusahaan Nona Lin, kerjasama dengan grup Yaoyin. Aku tidak setuju. Kerjasama tidak bisa diakhiri. Kalian kelompok pengkhianat. Aku tidak akan mengampuni kalian. Lin Meihua, aku melarangmu menghina mereka. Kamu berani menentangku. Kalian sekelompok pedagang. Aku akan membunuhmu. Kalian semua gila. Wanita tua, apakah Anda menghasut ini? Kehendak rakyat bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh ancaman dan hinaanmu. Belumkah kau menyadarinya? Li Meihua, bangunlah. Distributor Anda, semuanya telah meninggalkan Anda. Saluran apa yang masih Anda bicarakan? Ketua Li, tidakkah Anda ingin tahu mengapa juri tua ini, Tuan Wang, berulang kali The film was mengabaikan fakta hari ini? translated and Mati-matian narrated membela by mereka. M-Media. Hakim Wang, aku akan memberimu 5 juta lagi. Kau harus memastikan bahwa Heng Yuanku memenangkan kejuaraan. Saya hanya merasa Anda sangat aneh hari ini. Jeti juri Wang, pemahaman Anda tentang seni, pemahaman seni, berasal dari 10 juta. Pantas saja Anda bersikeras mentransfer 10 miliar ke Heng Yuan. Imbalan ini memang besar. Sebagai seorang hakim, Anda berani menerima suap, keamanan seret dia keluar. Anda tidak bisa melakukan ini. Mereka yang menghasut semua ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya umumkan, desain dan kualitas Yaoyin jauh melampaui Heng Yuan. Gelar juara hanya milik Yaoyin. Sekelompok orang yang tidak berguna. Lin Meihua, kau bisa menggunakan skema untuk merebut Heng Yuan, tapi kau lupa, apa yang bukan milikmu tidak bisa dipertahankan. Kau sudah lama kehilangan dukungan rakyat. Lin Shuying, aku menolak menerima ini. Li Meihua, panggung Huaxiang tidak bisa mentolerir trik kotor Anda. Saya umumkan, saat itu, juara kompetisi mode Huaxiang adalah grup Yaoyin. Pada saat yang sama, grup Huaxiang dan grup Yaoyin meluncurkan kerjasama strategis. Setiap tahun, pesanan senilai 10 miliar akan dialokasikan kepada grup Yaoyin. Selanjutnya, silakan sambut perwakilan grup Yaoyin, Nona Lin, ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kakak, aku memohon padamu, beri aku 5 juta Heng Yuan, dan aku bisa membayarmu kembali nanti. Aku mohon, Kak. Bibi, saya salah. Kami tidak punya tempat tinggal. Bibi, aku salah. Seharusnya aku tidak memukulmu. Bibi, tolong selamatkan saya. Mohon maafkan kami karena bodoh. Suying, Lenten Diok ini adalah akar dari Heng Yuan. Mulai sekarang, Heng Yuan dipercayakan kepadamu. Aku lega. Heng Yuan adalah hidup ayahku, dan itu adalah hidupku juga. Kau tidak pantas memilikinya. 5 juta. Aku membelinya kembali. Datanglah besok untuk menandatangani dokumen. Tapi mulai sekarang kau, dan anak-anakmu, dan Heng Yuan tidak memiliki keterlibatan lebih lanjut. Ketua Lin, Grup Yaoying, setelah mengamankan pesanan Huaxiang, mengapa Anda memilih untuk menyuntikkan modal ke Heng Yuan? Mungkin kalian semua tidak tahu, Heng Yuan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup, dan itu adalah hidupku. Yaoying menyuntikkan modal 100 juta, aku akan membuat Heng Yuan sekali lagi berkembang pesat. Bagus. Lin Shuying, jangan berpikir kau sudah menang. Venus menarik modalnya. Heng Yuan harus membayar 100 juta sebagai kompensasi. Aku menolak percaya bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa, bahwa kau bisa menyelamatkan Heng Yuan. Penjaga, usir mereka dari sini. Lepaskan aku. Aku akan keluar sendiri.
Kakak Lin, Anda berhasil. Heng Yuan akhirnya sudah diamankan. Xiao Xiao, terima kasih. Hari ini, aku sangat bahagia. Kombinasi Yao Ying dan Heng Yuan adalah kepercayaan dan kristalisasi kesetiaan. Kakak Lin, dengan Anda di Heng Yuan, masa depan tidak terbatas. Su Ying. Lama tidak bertemu. The film was Kamu masih sangat translated cantik. and Bahkan bulan. narrated by M Media. Berhenti untukmu. Chu Yun, ini kau. Su Ying. Aku baru saja berbicara dengan ayahmu. Aku ingin menikahimu. Ibuku baru saja meninggal. Dan ayahku sedang tidak sehat. Selain itu sekarang, adalah waktu yang kritis bagi Heng Yuan. Chu Yun, bisakah kau menungguku sebentar lagi? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Jadi aku tidak keberatan. Menunggu beberapa tahun lagi. Su Ying. Jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sisimu. Dulu, Lin Meihua menjebakku. Membuatmu salah paham bahwa aku telah jatuh cinta pada orang lain. Aku tahu, kamu sangat menghargai ikatan persaudaraan di antara kalian berdua. Aku takut kamu akan patah hati. Jadi aku tidak punya pilihan selain pergi ke tempat yang jauh. Kemudian aku dengar, Lin Meihua berusaha mencelakaimu. Jadi aku bergegas kembali dengan putus asa. Untungnya, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kau tahu ayahku meninggal. Begitu aku kembali, aku pergi menemui ayahmu. Baru saat itulah aku menyadari bahwa dia sudah tiada. Su Ying. Heng Yuan. Ada juga perjanjian pertaruhan balik. Jika keuntungan tahun ini tidak mencapai 100 juta, Venus akan mengambil kembali kamu. Apa kamu punya kepercayaan diri? Linda, rapat Dewan Direksi akan diselenggarakan 3 hari dari sekarang. 20% saham anak-anak. Saya sudah mengamankannya, ditambah 10% saham minoritas. Dan saham asli yang saya pegang, 5% dari saham. Totalnya 35%. Milik Dong Wenshan, 10% saham. Pada dasarnya seharusnya tidak ada masalah, ditambah 10% yang Anda pegang. Kali ini pemecatan Lin Shuing akan pasti. Nona Lin, itu harus melebihi 50% untuk bisa memecatnya. Oleh karena itu, Dong Wenshan sangat penting. The film was translated and 50 narrated juta by dari M Venus Media. akan ditransfer kepada Anda besok, sebelum rapat Dewan 3 hari dari sekarang. Tolong amankan Dong Wenshan. Saya peringatkan Anda lagi. Kali ini, hanya keberhasilan yang diizinkan. Kegagalan bukanlah pilihan. Yakinlah, mengenai Dong Wenshan saya sudah. Negosiasi sudah selesai. 10% yang dia pegang juga bukan masalah. Pemberitahuan akan segera dikeluarkan. 3 hari. Pada saat Lin Shuing menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Baik. Saya menantikan kabar baik Anda. Intinya masih sama. Venus. Kami tidak memelihara pemalas. Shanghai. 10 tahun kemudian. Hidup kembali. Rapat Dewan akan diadakan 3 hari kemudian. Lin Meihua. Tindakanmu benar-benar cepat. Su Yun. Halo Zhao Yun, tanda tangan pada perjanjian telah diverifikasi. Itu memang milik Jiang Hai. Tapi Jiang Hai ini kabur karena utang judi. Lin Meihua membayar kembali 5 juta. Kepada siapa uang ini dibayarkan kembali? Kalau begitu, Shanghai belum mati. Dia saat ini berada di Shenzhen. Lin Meihua memaksanya untuk menandatangani, untuk menjebak Su Ying. Maka pembayaran 5 juta itu mungkin juga masuk ke kantong Lin Meihua. Beberapa hari yang lalu, aku mengirim seseorang untuk mengikuti Lin Meihua. Aku menemukan bahwa dia baru-baru ini sering muncul di sebuah bangunan pabrik bobrok di pinggiran kota. Aku memperkirakan bahwa tempat itu adalah tempat persembunyian Shanghai. Dalam waktu 3 hari, aku harus menemukannya. Ketua Dong, apa yang masih Anda ragukan?
The film Rapat was Dewan besok, translated Anda and memberikan suara narrated Anda by untuk saya. M Media. Pinjaman 50 juta Anda akan dihapuskan. Ketika saatnya tiba Venus akan menginvestasikan 50 juta lagi. Pesanan di masa depan dari Hang Yuan. Semuanya akan menjadi milik anak perusahaan Anda. Jaminan kontrak 10 tahun. Jika Anda tidak memilih saya, pinjaman 50 juta Venus akan segera membuat anak perusahaan Anda bangkrut. Tuan Dong, Venus tidak bermain dengan pecundang. 35% milik Lin Mihua, ditambah 10% milik Anda, menjamin kemenangan dalam pemilihan ulang. Tetapi jika Anda salah memilih, kontraknya kedaluarsa besok. Rantai pasokan akan diputus. Anak perusahaan Anda bahkan tidak akan bisa menjual sepasang celana. Mihua, hubunganku dengan ayahmu. Kau tahu tentang itu. Su Ying sama keras kepalanya dengan ayahnya. Dia menganggap Heng Yuan sebagai nyawanya. Setelah ayahnya meninggal, aku tidak pernah membantunya. Di dalam hatiku, aku merasa sedih. Ketua Dong, maka Anda benar-benar perlu pikirkan masalah ini baik-baik. Bagaimanapun juga, pinjaman 50 juta Venus harus dilunasi. Rantai pasokan adalah jalur hidup Anda. Biarkan aku memikirkannya dengan cermat lagi. Baiklah. Ketua Dong, izinkan saya memberikan satu nasihat terakhir. Orang-orang seharusnya lebih memikirkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Lin Tua sudah lama meninggal. Heng Yuan juga sudah lama bukan miliknya. Jangan lupa, jika pesanan anak perusahaan Anda turun 30%, seluruh grup Anda akan runtuh bersamanya. Pilih saya. Saya jamin Anda, selama sisa hidup Anda akan hidup nyaman dan makmur. Jika Anda tidak memilih, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Tuan Dong, Anda adalah seorang pengusaha. Jangan biarkan emosi mengaburkan penilaian Anda. Bagaimana The kalau film was begini? translated Setelah Lin and Meihua mengambil narrated kendali by Heng M Yuan, Media. saya akan memberi Anda 20% bagian dari keuntungan. Tetapi jika Anda membuat pilihan yang salah, Heng Yuan akan hilang dan Anda akan hancur bersamanya. Rapat Dewan besok, saya ingin Anda memilih Lin Meihua. Jangan paksa saya berurusan dengan Anda secara pribadi. Lin Meihua, jika perjanjian ini palsu, tidak ada yang akan lolos. Baiklah. Aku mengerti. Besok aku pasti akan pergi. Bagaimana? Ketua Shou, ada pergerakan di dalam gedung pabrik. Orang yang mengantar makanan adalah mantan sopir Lin Meihua. Telepon baru saja berdering. Itu adalah Shanghai. Apakah kamu merekamnya? Ya, kami merekamnya. Dia sedang berbicara dengan Lin Meihua di telepon. Mereka sedang membicarakan perjanjian itu. Dengarkan. Meihua, Shanghai suami Lin Meihua. aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Dan menandatangani perjanjian itu. Mengapa kau masih tidak membiarkanku pergi? Mengapa masih tidak membiarkanku pergi? Masalah yang menyangkut Ibu Suyin tidak dilakukan olehku. Itu adalah kau yang mendorongnya jatuh dari tangga. Aku hanya membersihkan darah di lantai. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkeliaran di luar. Tidak bisa kembali ke rumah. Aku menanggung kesalahan untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Jiang Hai, tutup mulutmu. Serahkan lagi. 2 hari ini, Anda tetap di tempat dengan patuh. Dan tetap di sini. Ketika masalah ini selesai, saya akan memberi Anda sejumlah uang. Sehingga Anda dapat dengan nyaman menjalani sisa hidup Anda. Tapi jika Anda berani lari, utang judi Anda, saya akan membuat Anda membayarnya 10 kali lipat. Benar. Kematian Bibi bukanlah kecelakaan. Lin Meihua membunuh Bibi. Tidak heran, ketika Bibi mengalami kecelakaan saat itu, Shanghai melarikan diri. Salin rekaman itu 2 kali, cadangkan dan simpan ke cloud. Ya, Rekaman ini pasti bisa menakuti Dong Wensan. Tetapi jika kita ingin membalikkan keadaan, kita masih perlu menangkap Shanghai sendiri. Ketua Shou, sopir itu baru saja menyelinap pergi. Mungkinkah Lin Meihua telah menyadari sesuatu? Kalau begitu, Shanghai, mungkinkah dia berubah pikiran? Ikuti jejak ban dan kejar.
The film Apa? was translated and Kita ketahuan. narrated by M Media. Pindahkan dia segera. Bawa dia, dan buang dia di dermaga pinggiran kota. Jika Xiaoyun berani mengikuti, saya akan memastikan dia mengejar tetapi tidak pernah kembali hidup-hidup. Suyin, Paman Dong, perjanjian Lin Meihua, itu memang dipalsukan olehnya. Kematian ibuku juga berhubungan dengannya. Hang Yuan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup. Kita tidak bisa membiarkan Meihua merusaknya. Ketika ayahku masih hidup, dia selalu mengatakan kamu seperti seorang saudara yang paling dipercaya Hang Yuan. Dia sedang melihat dari surga sekarang. Jika kamu membantuku, kamu membantunya. Suyin, ayahmu memperlakukanku seperti saudara kandung. Setelah dia meninggal, aku tidak bisa membantumu. Aku merasa sangat tidak tenang karenanya. Tapi Meihua dan orang-orangnya menggunakan pinjaman 50 juta itu untuk menekanku. Mereka mengancam untuk memutus rantai pasokan perusahaanku. Jika itu benar-benar terjadi, seluruh keluargaku akan tidak punya apa-apa lagi. Suyin, selama kamu bisa membuktikan bahwa perjanjian itu palsu, aku pasti akan mendukungmu. Suyin, aku baru saja merekam percakapan antara Shanghai dan Lin Meihua. Dialah yang menginstruksikan Shanghai untuk memalsukan perjanjian itu. Mereka juga menyebutkan masalah ibumu. Aku sudah mengirimkan rekamannya kepadamu. Kamu bersama Paman Dong kan? Biarkan dia mendengarkan sifat asli Lin Meihua. Baiklah, Aku menandatanganinya sesuai instruksimu. Masalah yang menyangkut Ibu Suyin bukanlah perbuatanku. Kaulah yang mendorongnya jatuh dari tangga. Aku hanya membantumu membersihkan darahnya. Lin Meihua, kau wanita kejam. Suyin, ibumu meninggal dalam keadaan mencurigakan. Aku sudah lama curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Sekeras apapun beban pinjaman Venus itu, kita tidak bisa menyerahkan Hang Yuan kepadanya. Suyin, pada rapat Dewan besok, aku akan mendukungmu. Paman Dong. Terima kasih. Xiao Xiao Xiao. Halo, Kak Lin. 10% saham karyawan. Aku sudah memberitahu mereka bahwa tidak ada yang diizinkan menjualnya. Selama Paman Dong setuju, pinjaman Venus 50 juta itu, aku akan membantunya melunasinya. Selain itu, kau katakan padanya, aku akan menyuntikkan 100 juta lagi ke perusahaannya. Bagus, Paman Dong, pinjamanmu yang 50 juta. Yao Ying sudah melunasinya untukmu. Selain itu, mereka juga akan membantumu menyuntikkan modal 100 juta. Ini luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, grup Hang Yuan hari ini, rapat dewan, diusulkan oleh saya, karena ketua kita saat ini, Lin Shuiying, menyebabkan kerugian dengan mengejar proyek gaya nasional, yang menyebabkan grup kita, penumpukan produk, dan perputaran modal yang buruk. Oleh karena itu, saya mengusulkan penggantian ketua. Semuanya, ada proposal di meja. Semuanya, kalian bisa mengisinya. Setelah berdiskusi, akhirnya, kita akan melihat hasil pemungutan suara. Jika melebihi 51%, proposal itu akan sah. Sebaliknya, tidak sah. Ini adalah surat kuasa. Di tangan saya. Saya saat ini memegang 35% saham. Para anggota dewan hadir di sini. Jika ada dukungan 16%, maka hari ini, Lin Shuiying tidak akan lagi menjabat sebagai ketua dewan direksi perusahaan kita. Benar, ibuku adalah pemimpin yang sesungguhnya, yang paling cakap di Hang Yuan. Tidak seperti Lin Shuyin, yang setiap hari hanya tahu cara menggambar cetak biru desain. Hang Yuan sekarang mengacu pada gaya nasional. Pakaian menumpuk seperti gunung, dan tidak bisa dijual. Pesanan menumpuk, dana tidak mencukupi, ditambah hutang yang belum lunas kepada Venus. Lin Shuiying tidak layak menjadi ketua. Tuan Dong, bagaimana pandangan Anda? Anggota Dewan, aku memegang 10% ekuitas. Pendiri perusahaan, mantan ketua, Lin Zodong, adalah teman lamaku. Aku tahu, dia selalu berharap Lin Shuiying akan mengelola Hang Yuan. Dia The film memberitahuku, was translated Lin Shuiying and jujur, narrated by M Media. baik hati, dan adil dalam urusannya. Mengenai desain, dia juga memiliki wawasan yang unik. Aku melihat Lin Shuiying sebagai ketua, memimpin Hang Yuan maju. Kemampuannya sudah jelas. Ketua Dong, sekarang bukan waktu untuk bertindak sebagai juru damai. Cepat beritahu kami keputusanmu. Bagaimanapun juga, suaramu menentukan arah pertemuan. Hari ini adalah milik kita. Zudong sangat mencintai Lin Shuiying dan menganggap Hang Yuan sebagai darah kehidupannya. Aku berdiri bersama Shuiying. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk merusak hasil kerja keras Zudong seumur hidup. Ketua Dong, mungkinkah kamu sudah menyiapkan pinjaman 50 juta? Kamu harus tahu, pabrikmu, jika tidak mendapatkan 50 juta ini, akan bangkrut. Selama Paman Dong setuju, pinjaman 50 juta dari Venus
Yao Ying akan membayarnya. Yao Ying sudah memutuskan kemarin untuk berinvestasi 100 juta di pabrik Paman Dong. Baiklah, orang tua sialan ini. Jetty, kamu menemukan pendukung baru. Berpindah pihak di saat-saat terakhir. Lin Meihua, ini adalah rapat Dewan Direksi Heng Yuan. Anda juga pernah menjabat sebagai ketua. Anda harus menjaga bahasa Anda. Jika tidak, orang akan semakin gan untuk mempercayai Anda. Ibu bilang hari ini sudah pasti beres. Itulah mengapa aku memberimu surat kuasa. Ibu, cepatlah dan pikirkan solusi. 50 juta. Bagaimana Anda akan membayarnya? Saya tidak punya uang. Ibu, aku bertanya sekali lagi padamu, Ibu. Apakah perjanjian ini asli? Jika kau memasukkan perjanjian untuk menipu kami benar-benar akan sangat menyinggungmu, Bibi. Di masa depan, kami tidak akan bisa kembali ke Heng Yuan. Omong kosong. Apa kamu pikir aku dibesarkan untuk mudah ditakut-takuti? Bahkan tanpa orang tua itu, dong sialan itu, di tanganku, masih ada kartu truf terakhirku. 35% milikku, ditambah 10% milik Venus. Aku hanya butuh 6%. Selama investor retail memilikiku, aku masih bisa menang. Rekan-rekan investor retail, aku berjanji pada kalian hari ini, jika kalian semua memilikiku. Setelah aku mengambil alih grup, aku akan membagikan 30% dari keuntungan kepada kalian. Apa kalian masih ingat Lin Shuing? Dulu dia menunggak gaji karyawan, menyebabkan semua karyawan pergi. Jika kalian memilihnya, kalian semua akan dibiarkan kelaparan. Ibu, suara dari investor retail itu tidak stabil. Aku takut kita mungkin gagal hari ini. Lin Qian, jangan pada saat kritis ini mengacaukan segalanya. Ibu punya 35% dan investor retail punya 5% lagi. Tadi malam, itu sudah diselesaikan. Kita belum kalah. Kakak, Anda benar-benar seorang pengecut. Jika Anda tidak berani melakukannya, berikan saham itu kepada saya. Saya lebih kejam dari Anda. Lin Shuing, Anda benar-benar luar biasa. Ketua Dong ada di sini, dan Anda masih berani menipunya. Lin Meihua, apa kamu berani mengeluarkan perjanjian itu? Untuk autentikasi, kalian bertiga, tanda tangan Kudi. Perjanjian itu palsu. Juga, ayahmu Shanghai belum meninggal. Begitu dia ditemukan, semuanya akan terungkap. Apa? Apal. Ayah belum mati. Ayah belum mati. Lin Meihua, 5% milik saya, diberikan kepada Kak Lin. 10% milik karyawan Heng Yuan, juga sudah diputuskan dengan tegas untuk diberikan kepadanya. Apakah Anda pikir dengan menggunakan keuntungan untuk menipu karyawan, mereka akan termakan? Jangan lupa, telah melakukan perbuatan jahat itu, Asisten Chen. Wanita tua, putramu sedikit tidak patuh. Saya mengenali Anda. Saya akan memberitahu kakak saya. Jika kakakmu berani pergi bekerja besok, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Lin Meihua, Ketua Lin tidak pernah menunggak gaji kami. Bahkan ketika dia dalam kesulitan seperti itu, dia menjual mobil dan rumahnya untuk membayar kami. Kaulah yang terus menghasut kami. Dan bahkan mengancam akan membakar gudang. Kami para karyawan dengan 10% ini sangat mendukung Ketua Lin. Kau, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Lin Meihua, sandiwaramu sudah berakhir. Apakah kamu masih mengenalinya? Tidak menyangka ini kan? Aku menemukan Shanghai di dermaga gudang. Dia secara pribadi mengungkapkan bahwa kamu memaksanya untuk menandatangani, mendorong Bibi jatuh, menyebabkannya jatuh dari lantai 2, yang mengakibatkan kematiannya. The Meihua, film was translated aku lelah and bersembunyi. narrated Sekarang by anak-anak, Media. semuanya sudah dewasa. Kurasa sudah waktunya untuk memberitahu mereka kebenaran masalah ini. Mereka dibiarkan dalam kegelapan, dan mereka akan semakin menjauh darimu. Ayah, Ibu bilang kau adalah seorang penjudi yang terbunuh karena utang. Ibu, apakah dia benar-benar ayah? Teman-teman sekelas saya selalu menertawakan saya sejak kecil, mengatakan ayah saya sudah lama meninggal. Ibu, katakan padaku apakah itu benar? Aku bukan penjudi. 20 tahun lalu aku menikah dengan keluarga Lin. Aku mencintai Lin Meihua. Tapi dia meremehkanku karena tidak punya uang. Kemudian terjadi suatu insiden ketika dia berada di rumah dan Ibu Suyin berselisih. Dia mendorong ibu jatuh dari lantai 2. Dia juga membuatku bersembunyi, mengklaim aku punya utang judi. Dan penagih utang telah datang ke rumah. Ibu terlalu ketakutan dan jatuh dari lantai 2 dan meninggal karena jatuh. Maafkan aku Suyin, aku salah. Diam kau. Bukti apa yang kamu miliki? Tanpa bukti, hak apa yang kamu miliki untuk bicara omong kosong di sini? Memfitnahku. Dia sama sekali bukan ayahmu. Jangan percaya padanya. Dia dibeli oleh Shoyun. Dia seorang penipu. Ibu, apakah kau benar-benar mendorong nenek? Dan perjanjian itu juga palsu. Aku berhenti. Bibi, aku salah. Aku akan memberimu 5% milikku. Kau pengkhianat. Bagaimana kau bisa menyerah sekarang? Kita belum kalah. Penipu. Beraninya kau memfitnah ibuku. Aku akan membunuhmu. Wanita celaka.
Anda benar-benar merayu Zhou Yun, menyuap Jiang Hai, dan memfitnah ibu saya. Ibu, Anda tidak boleh mengakui kekalahan. Jika kau kalah kita benar-benar tamat. Xiang Hai, sekarang kamu akhirnya setuju untuk mengatakan yang sebenarnya. Lin Qiang, bertobatlah dan selamatkan dirimu. Aku memaafkanmu. Mengenai kalian berdua, harga yang harus kalian bayar, kalian akan menanggungnya sendiri kali ini. Linda, aku mohon padamu. Tolong aku. Lin Meihua, kau bodoh sekali. Kau bahkan berani melakukan pembunuhan. Venus sudah selesai bermain denganmu. Besok bereskan kekacauanmu sendiri. Semuanya. 10% milikku. Diberikan kepada Ketua Lin. Aku harap, di masa depan Heng Yuan dapat terus bekerja sama dengan Venus. Ketua Lin, selamat. Linda, beraninya kamu mengkhianatiku. Jiang Hai. Dasar bodoh, pengecut. Dan kamu bilang kamu mencintaiku. Benar-benar tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Jiao Jiao, Xiao Kao. Bunuh dia untukku. Semuanya, mari kita mulai pemungutan suara sekarang. Suyin. Selamat. Zudong mengawasi dari surga. Kau lolos dengan suara bulat. Kakak Lin, Yao Ying sepenuhnya mendukungmu. Bawa personel yang tidak berwenang. Bawa mereka semua keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan. Ibu, 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 ibu. lepaskan aku. Suying. Selamat.